البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Indah Devi Kalimantan, apa makna isti'anah? Meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala disertai apa? Disertai dengan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau penyandaran diri dan keyakinan. Karena ada dua rukun utama yang harus ada pada isti'anah, yaitu apa? As-thiqah billah wal i'timad alaih. Itu betul-betul yakin pada Allah dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi intinya apa? Intinya isti'anah yaitu meminta tolong. Taib. Yang isti'anah secara umum terbagi menjadi berapa? Nafi'. 3 apa saja? Isti'anah pada Allah ini namanya isti'anah yang ibadah, isti'anah ibadah tauhidiyah. Terus isti'anah syirik. Kapan itu? Nah, apabila seseorang meminta tolong kepada selain Allah pada hal-hal yang tidak mampu untuk melakukannya kecuali Allah. Nah, itulah isti'anah syirik. Adapun contohnya banyak sekali. Nah, minta tolong kepada penghuni kubur, minta tolong kepada mayit, minta tolong kepada dukun untuk diturunkan hujan, diberi keturunan dan seterusnya. Nah, jenis yang ketiga apa, Nabil? Nah, ahsanta. Itu isti'anah yang diperbolehkan adalah isti'anah kepada orang yang hidup, hadir dan mampu. Ini syarat yang apabila terkumpul maka boleh isti'anah kepada makhluk, isti'anah kepada seseorang. Yaitu apabila isti'anah kepada yang hidup, yang hadir dan mampu untuk memberikan pertolongan. Contohnya apa? Contoh isti'anah yang diperbolehkan. Minta tolong yang diperbolehkan apa? Minta tolong untuk dibuatkan bangunan, dibuatkan ini dan itu dan seterusnya. Ini termasuk minta tolong. Seperti kisah siapa? Rifki. Nah, seperti pada kisah Dzulqarnain. Ketika dia minta tolong untuk apa? Dibantu dengan kekuatan kaum yang minta dibuatkan tembok. Fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma, dalam surat Al-Kahfi ayat 95. Sekarang pertanyaannya, berarti kalau demikian minta tolong kepada jin boleh? Iya, Habib Razak. Kenapa? Karena tidak ada persyaratan sesama manusia. Mana? Minta tolong yang jaiz itu minta tolong kepada selain Allah yang syaratnya apa? Hidup, hadir dan mampu. Nah, sekarang kalau jin
Jin hidup ada. Dia mampu, bahkan mampu apa? Mampu lebih cepat. Nah, dikarenakan mereka tidak memenuhi kriteria hadir. Mereka makhluk gaib. Tapi mereka makhluk gaib. Oleh karena itulah, yang rajih khonifillah berhubungan dengan masalah isti'anah bil jin, minta bantuan kepada jin, yang rajih tidak diperbolehkan secara mutlak. Di sana ada sebagian yang berpendapat bahwasanya boleh minta bantuan kepada jin untuk mengusir jin yang lain. Tapi ini yang rajih tidak benar. Tetap diharamkan, bahkan bisa mencapai derajat syirik. Kenapa ikhwan? Dikarenakan jin jelas mereka fi hukmil ghaib. Ya, hukumnya ghaib. Tayyib, tidak hadir. Kemudian dari sisi bagaimana kita bisa berhubungan dengan mereka, ini juga pertanyaan besar. Tayyib, biasanya tidaklah mereka memberikan bantuan kecuali dengan syarat-syarat. Juga sisi yang lain, karena kebanyakan mereka dikarenakan gaibnya ini tidak bisa kita mengetahui dia apa, dia jujur ataukah apa, dusta, jujur atau dusta. Oleh karena itulah para ulama ahli sunnati wal jamaah menegaskan isti'anah bil jin tidak masuk dalam kategori isti'anah yang mubahah, tapi isti'anah yang terlarang. Ini sebagai tambahan untuk diingat-ingat. Kenapa? Karena tidak memenuhi kriteria hadir, karena mereka gaib. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu wal isti'adzah. Isti'adzah sebagaimana telah kita lewati dahulu, tambahan sin dan ta pada suatu fi'il memberikan makna apa, Iqbal? Kalau ada fi'il ditambah sin dan ta memberikan makna apa? Berarti apa? Tambahan sin dan ta menunjukkan makna apa? Makna talab, makna meminta. Nah, sekarang isti'adzah berarti talabul audz. Talabul audz. Tayyib, atau al-'iyadz, yaitu meminta perlindungan. Ini makna secara bahasa. Adapun makna secara istilah, isti'adzah adalah al-iltija'u ila Allah wal i'tisamu bihi min syarri kulli dhi syarrin, yaitu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua kejelekan yang memiliki kejelekan. Itu inti isti'adzah, yaitu berarti meminta perlindungan kepada Allah dari kejelekan semua yang memiliki kejelekan. Dan faedah utama isti'adzah sebagaimana ditegaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, hiya izharul 'abdi faqatahu li rabbih wa tadarru'ahu ilaih, yaitu menunjukkan butuhnya hamba kepada Rabbnya. Itu inti isti'adzah. Faedah dari kita minta tolong pada Allah yaitu untuk menunjukkan kalau kita ini memang betul-betul butuh pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dan isti'adzah sebagaimana juga isti'anah terbagi menjadi 3, ikhwan. Berarti sama pembagiannya, yaitu isti'adzah at-tauhidiyah al-ibadiyah, yaitu isti'adzah yang berupa ibadah. Yang kedua isti'adzah syirkiyah, dan yang ketiga isti'adzah mubahah. Sekarang untuk jenis yang pertama, isti'adzah ibadah.
Berarti apa? Yaitu isti'adzah billahi wahdah. Itu minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala semata dari kejelekan segala sesuatu yang memiliki kejelekan. Dan inilah isti'adzah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam firman-Nya, "Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim." Apabila engkau mau membaca Al-Qur'an, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Maka perhatikan pengertian tadi, yaitu minta perlindungan kepada Allah dari kejelekan yang memiliki kejelekan. Berarti minta perlindungan dari apa? Pada ayat tadi, Rifki, dari kejelekan syaitan. Syaitan adalah makhluk yang paling jelek, tidak memerintahkan kecuali kejelekan. Taib. Dan banyak dalam Al-Quran, ikhwani fillah, Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk minta perlindungan kepada Allah dari syaitan ini. Naam. Di antaranya apa? Pada surat, masih pada surat yang lain, Fussilat. Wa imma yanzaghannaka minasyaitan fasta'id billah. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun. Naam. Apabila ada godaan dari syaitan kepadamu, fasta'id billah, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Juga pada surat Al-Mu'minun, wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Naam. Dan isti'adzah jenis yang pertama inilah yang diwujudkan oleh para rasul-rasul utusan Allah Subhanahu wa taala dan hamba-hamba yang saleh. Nah, ketika Musa dilecehkan dikarenakan meminta untuk apa? Untuk didatangkan baqarah. Tayyib. Maka dia mengatakan apa? Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari menjadi seorang yang bodoh. Nah, menjadi mereka-mereka yang jahil. Di sini juga ikhwani fillah faedah penting bahwasanya minta perlindungan dari kebodohan itu hal yang butuh. Kita butuh. Karena seorang kalau masuk dalam deretan orang-orang jahil, ini alamat celaka. Dan Nabi SAW sendiri diperintahkan sebagaimana pada Muawwidzatain. Qul, perintah untuk Nabi. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Ini juga apa? Perintah kepada nabinya untuk isti'adzah. Juga dalam banyak hadis-hadis tentang doa-doa ikhwan minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya doa ketika turun di suatu tempat. Bagaimana bunyinya? Muncahid, mana Muncahid? Nah, indak ya Zakaria. Nah, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Di sini juga dalil bahwasanya isti'adzah yang merupakan ibadah bisa dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan dengan sifat-sifatnya. Nah, karena dalam hadis tersebut a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku minta perlindungan dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Dan kalimat-kalimat Allah adalah sifat di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala.
Syekhul Islam rahimahullahu taala memberikan penjelasan bahwasanya isti'adzah ini mencakup pada apa? Hal-hal yang dia khawatirkan akan menimpa agar tidak menimpa, juga pada hal-hal yang sudah menimpa dia agar Allah Subhanahu wa taala angkat. Beliau katakan wal musta'id yatlubu man al musta'ad minhu aw raf'ah. Seorang yang minta perlindungan maka dia meminta agar apa? Agar ditolak hal-hal yang dia minta dilindungi darinya atau agar diangkat apabila sudah menimpa. Di sini kita ketahui bahwasanya pengkhususan sebagian pensyarah bahwasanya isti'adzah itu khusus pada hal-hal yang belum terjadi, ini kurang tepat. Kenapa? Karena isti'adzah mencakup hal-hal yang kita khawatirkan belum menimpa agar tidak menimpa, tapi juga yang sudah menimpa agar terangkat. Dalilnya apa? Dalilnya untuk yang pertama banyak, yaitu permintaan kita agar dilindungi dari neraka jahanam, dari azab kubur. A'udzubillahi min adzabi jahannam. Juga perintah Nabi, ta'awwadzu billahi min adzabil qabr, mintalah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Ini belum terjadi. Adapun yang sudah terjadi agar diangkat, yaitu seperti misalnya dalam doa ketika apa? Ditimpa penyakit, ditimpa sakit di anggota tubuh kita. Di antara sunnah yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Untuk dipegang, kemudian apa? Membaca berapa? Bismillah, 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 kemudian apa? A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Aku meminta perlindungan dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kudrahnya dari kejelekan yang aku dapati dan aku khawatirkan. Di sini sudah merasakan sakit, menunjukkan isti'adzah juga berlaku pada hal-hal yang apa? Yang hadir, yang sudah dirasakan. Nah, sehingga di situ kata Syekhul Islam, fa ta'awwadza billahi min syarril mawjud wa syarril mahadir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini bimbingkan untuk minta perlindungan kepada Allah dari kejelekan yang sudah ada dan dari kejelekan yang dikhawatirkan menimpa, yaitu dari apa? Semakin parahnya sakit tersebut. Hal ini beliau jelaskan dalam kitab Al-Istighatsah fi Rad 'ala al-Bakri. Yang juga Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala ikhwani fillah dalam Bada'iul Fawaid memberikan penjelasan yang hampir sama, bahwasanya isti'adzah juga pada kejelekan yang sudah ada agar diangkat. Nah, dan dari hal-hal yang dikhawatirkan agar jangan sampai menimpa. Kemudian isti'adzah yang kedua, isti'adzah syirkiyah, yaitu berarti minta perlindungan kepada selain Allah pada hal-hal yang tidak mampu untuk memberikannya kecuali Allah. Al-isti'adzah bi ghairillah fima la yaqdiru alaihi illallah, seperti isti'adzah kepada mayit-mayit. Nah, minta perlindungan kepada mayit, kepada jin, dan hal-hal yang lainnya. Hal ini jelas pada surat Al-Jin, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa.
Bahwasanya dulu ikhwan ada kalangan laki-laki dari manusia minta perlindungan kepada laki-laki dari kalangan jin, sehingga malah jin-jin tersebut semakin menambah mereka lemah, bukan semakin kuat. Nah, di sini jelas tidak diperbolehkan yang minta perlindungan kepada para jin. Dan isti'adzah jenis yang ini terlarang berdasarkan nas dan juga dengan ijma'. Makanya para sahabat radhiyallahu alaihim mereka tidak pernah minta perlindungan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya beliau. Isti'adzah yang ketiga yaitu isti'adzah mubahah. Dhabitnya sama, yaitu al-isti'adzah bil hayyil hadiril qadir fima yaqdiru alaih, yaitu minta perlindungan kepada suatu yang hidup, yang hadir dan mampu, serta pada hal-hal yang dia mampu. Nah, harus hidup yang dimintai perlindungan itu, kemudian hadir dan dia memang mampu pada perkara-perkara yang dimampuinya. Dan untuk isti'adzah yang mubah ini perhatikan, yaitu hadan nau' yakhtassu bil amalidh dhahir. Ini penting. Bahwasanya minta perlindungan yang sifatnya mubah ini khusus pada amalan-amalan yang nampak saja, yang zahir. Ketika minta dilindungi dari apa? Dari kejahatan, dari perampok. Ini kita minta perlindungan kepada orang yang hidup, minta dilindungi, Pak polisi lari. Tapi diperbolehkan, polisi jelas punya pistol, berarti mampu ini. Dia hadir di situ. Nah, dia hadir, hidup, sudah dia datang. Nah, dan mampu. Maka boleh, tapi apa? Pada amalan zahir saja, melindungi secara zahir. Adapun hatinya tidak boleh kawan kemudian diarahkan ke dia. Tapi hatinya harus tetap disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, dalil yang menunjukkan tentang bolehnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, juga Abu Dawud dan yang lainnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ista'adza billah fa'idhu." Siapa saja yang minta perlindungan kepadamu dengan menyebut nama Allah, maka lindungilah dia. Maksudnya apa? Dia datang, demi Allah tolong lindungi aku dari kejahatan pencuri ini atau kejahatan perampok ini. Maka kewajiban yang diminta adalah untuk melindunginya jika dia memang memiliki kemampuan. Ini yang pertama. Jadi isti'adzah yang mubahah khusus pada apa? Amalan yang zahir. Kemudian wajib atas orang yang minta perlindungan untuk apa? Meyakini itu hanyalah sebab. Nah, wajibu i'tiqadu annaha sababun. Wajib meyakini bahwasanya itu sebab saja. Berarti apabila Allah menghendaki maka dia akan selamat, jika Allah tidak menghendaki maka dia ya tetap celaka walaupun sudah membuat perlindungan yang berlapis-lapis. Tetap ya celaka, kalau datang kematian ya mati. Nah ini. Jadi dua hal pokok dalam isti'adzah mubahah yang diperhatikan selain syaratnya. Syaratnya harus dipenuhi. Kemudian pada hal-hal yang zahir juga apa? Yang minta perlindungan tadi wajib meyakini itu hanyalah apa wahyu? Hanyalah sebab saja. Nah, barakallahu fikum.
ini diingat-ingat. Nasallallahu at-taufiq was sadad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta